Ayo cari. Lisa. Lisa. Di mana kau, Lisa? Apa kau mendengar kami, Lisa? Terdengar suara panik dari para mahasiswa yang mencari keberadaan Lisa. Heran. Kemana perginya Lisa? Dia seperti menghilang begitu saja. Audrey. Kau adalah orang yang selalu berdampingan dengan Lisa. Kau tentu masih ingat di mana terakhir kali kau bersama dengan Lisa. Kata Via sambil berbalik ke arah Audrey. Thea. Tadi aku memang bersama dengan Lisa. Tapi dia mengatakan kepadaku bahwa dia akan buang air kecil. Setelah itu dia menghilang. Kata Audrey tergagap dan salah tingkah. Aneh. Seharusnya Lisa tidak mungkin tersesat. Ini karena kau bisa menemukan keberadaan kami. Jujurlah Audrey. Jangan main-main. Kata Via setengah mendesak. Aku tidak main-main Via. Lisa benar-benar menghilang. Kata Audrey tetap ngotot. Baiklah. Ayo kita cari lagi sama-sama. Kata Via lalu segera berbalik dan kembali melakukan pencarian. Sementara Via, Megan, Audrey dan Lyra mencari ke arah di mana tadi Audrey terakhir kali bersama Lisa. Anton, Zack dan John juga mencari dan segera menghilang di antara rimbunnya semak-semak belukar. Kini tinggal Jerry dan kawan-kawannya yang masih berada di dekat kemah. Bagaimana Jerry? Apakah kita akan mengikuti mereka? Tanya Daniel. Jangan. Sebaiknya kita berpencar saja. Jika kita mencari secara berkelompok, maka kemungkinan peluang menemukan keberadaan Lisa semakin kecil. Kata Jerry. Sebaiknya kau di sini saja Jerry. Biarkan kami yang mencari di mana Lisa berada. Aku yakin bisa menemukannya. Kata Ryan. Baiklah. Aku hanya akan mencari di dekat-dekat sini saja. Jika kalian menemukan keberadaan Lisa, segera beri tanda. Kata Jerry. Mereka hanya mengangguk lalu membagi menjadi dua kelompok. Rindy, Jenny, Rina dan Herman bergerak ke arah utara. Sedangkan Ivan, Kevin dan David sedikit agak menyerong. Sebaiknya aku bersama kalian saja. Kata Jerry. Oke, ayo kita ke arah sana. Kata Ryan menunjuk ke arah di mana dia menemukan banyak terdapat bekas sepatu tadi. Mereka bertiga lalu segera berjalan bersama ke arah di mana Ryan tadi mencari kayu bakar. Benar saja, begitu Jerry dan Daniel melihat bekas di mana terdapat banyak telapak kaki, kedua pemuda itu langsung memandang ke arah Ryan. Benarkan kataku? Kata Ryan. Sebaiknya kita berpencar Ryan. Ini karena bekas kaki ini hilang begitu saja di sini. Kata Jerry. Apa kau yakin kita harus berpencar Jerry? Jujur saja aku mengkhawatirkan dirimu. Kata Ryan. Alah. Dia kan sudah besar. Apa yang perlu kau khawatirkan? Kata Daniel. Sudahlah Ryan. Aku juga ingin tahu seperti apa permainan mereka ini. Menguntungkan atau merugikan bagiku sama saja. Ibarat Mentimun dan Durian, di manapun posisi Durian, pasti tidak menguntungkan bagi Mentimun. Kata Jerry dengan bahasa kiasannya. Terserah kamu sajalah Jerry. Hati-hatilah. Kata Ryan lalu segera berjalan ke depan. Akhirnya mereka bertiga pun berpencar. Ryan ke depan, Jerry ke kiri dan Daniel ke kanan. Setelah beberapa jauh menelusuri jalan, sambil mencari-cari di mana Lisa berada, tiba-tiba sebuah jaring dengan kecepatan tinggi turun dari atas pohon dan tepat menyungkup dari kepala sampai bagian kaki Jerry. Jerry yang kaget bukan main tidak lagi sempat menghindar dan kini beberapa sosok tubuh langsung menyergap ke arahnya dan menutup hidungnya dengan sapu tangan, membuat Jerry seperti terbius lalu segera pingsan. Setelah Jerry tidak sadarkan diri, para penyergap itu segera membawanya menuju ke pinggiran berbatu seperti mulut goa di dekat sungai yang tampak di sana telah menunggu 3 orang pemuda. Bagaimana? Apakah sudah dibereskan? Tanya salah satu dari ketiga pemuda itu kepada orang-orang bertubuh besar itu sebaik saja mereka tiba. Sudah Tuan Muda. Bius yang kami berikan tidak terlalu kuat. Sebentar lagi anak ini akan sadar. Kata salah seorang dari lelaki berbadan besar itu. Cepatlah kalian lakukan seperti yang telah direncanakan. Kata pemuda itu. Baik Tuan Muda. Kata lelaki itu dan segera mengangkat tubuh Jerry masuk ke dalam goa kecil tersebut. Tak lama kemudian para lelaki bertubuh tegap itu keluar dan langsung memberi laporan. Sudah selesai Tuan Muda.
kata salah seorang dari mereka. Bagus. Sekarang cepat menyingkir dari tempat ini dan tunggu aku di tempat kemarin kita bertemu. Kata pemuda itu memberi perintah. Baik Tuan Muda. Kata lelaki tegap itu sambil menyeringai dan segera berlalu dari tempat itu. Setelah mereka pergi, kini tinggallah mereka bertiga. Sambil tersenyum jahat, salah seorang dari mereka berteriak. Woi, Lisa sudah ditemukan. Kemari kalian semua. Kata pemuda itu membuat mereka yang berada di sekitar sini segera berteriak sahut-sahutan mengatakan bahwa Lisa sudah ditemukan. Zack, sudah waktunya. Ambil air dan percikan ke wajah Jerry. Kata pemuda itu kepada salah satu temannya. Begitu mendapat perintah, pemuda yang ternyata adalah Zack itu segera masuk ke dalam goa dan segera memercikkan air ke arah wajah Jerry sehingga Jerry yang tadinya pingsan karena obat bius segera bergerak sedikit. Setelah Jerry hampir sadar, Zack segera menghambur keluar dan berpura-pura terkejut sambil memperhatikan ke dalam lekukan batu berbentuk goa tersebut. Astaga Jerry, apa yang kau lakukan bersama Lisa di sini? Kata Zack yang sengaja mengeraskan suaranya agar didengar oleh orang-orang yang baru saja sampai di tempat itu. Ada apa Anton? Apakah kau menemukan keberadaan Lisa? Tanya seorang gadis kepada pemuda yang memberi perintah tadi. Kau lihat saja sendiri Via. Aku malu melihat ke dalam. Kata pemuda yang ternyata adalah Anton itu. Begitu mendengar perkataan dari Anton, Via, Megan, Lyra dan Audrey segera menghambur ke arah yang ditunjuk oleh Anton. Cetar. Bagaikan disambar petir di terik matahari ketika Via menyaksikan Jerry yang setengah tanpa busana memeluk tubuh Lisa yang terbaring di atas lantai lekukan pada batu tersebut. Bajingan kau Jerry. Jerit Via begitu melihat Jerry yang baru tersadar seperti orang linglung dan juga terkejut melihat Lisa berada dalam tindihan tubuhnya. Benar dugaanku. Ternyata itu adalah kau Jerry. Kata Audrey dengan marah. Apa yang kau ketahui Audrey? Tanya Via dengan gusar. Aku mendengar bahwa Jerry tadi berbisik-bisik sesuatu kepada Ryan mengatakan bahwa dia akan menjebak Lisa dan akan membawanya ke suatu tempat. Kata Audrey membuat Via semakin membelalakan matanya. Fitnah. Benar-benar fitnah. Aku tidak pernah merencanakan tindakan yang tidak terpuji bersama dengan Jerry. Kata Ryan membela diri. Itu buktinya. Apakah kau tidak melihat? Tanya Anton sambil memelototi Ryan. Aku yakin bahwa Jerry dijebak. Kau memang bangste Anton. Teriak Ryan dengan marah. Jawab Jerry. Apa yang kau lakukan terhadap Lisa? Tanya Via sambil menangis. Semuanya tidak seperti yang kau lihat Via. Aku dijebak. Aku sama sekali tidak melakukan apapun terhadap Lisa. Kata Jerry yang telah sadar sepenuhnya. Jika maling mengaku, maka penjara akan penuh. Kata John sambil mencibir. Wuk. Kau memang sialan Jerry. Kata Anton langsung memukul wajah Jerry hingga memerah. Segera buat Lisa sadar Jenny. Aku malu melihat Lisa yang compang-camping seperti itu. Kata Anton meminta Jenny untuk mengurus Lisa. Apa yang terjadi padaku? Oh, bagaimana bajuku bisa sobek di sana-sini? Kata Lisa begitu dia tersadar. Kau Jerry. Mengapa kau? Lisa tidak dapat melanjutkan kata-katanya begitu melihat Jerry yang duduk di sampingnya tanpa mengenakan baju. Aku akan menjelaskan kepada MU Lisa. Kata Jerry. Apalagi yang perlu kau jelaskan Jerry? Semua sudah jelas. Tidak perlu kau membela diri. Kata Zack memotong perkataan Jerry. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Lisa heran. Jerry berusaha untuk memperksa MU Lisa. Kata Anton yang langsung tidak memberikan kesempatan kepada Jerry untuk berkata-kata. Kau Jerry. Biadab. Plak. Terdengar suara tamparan yang cukup keras dari tangan Lisa yang hinggap di pipi Jerry. Kau benar-benar iblis Jerry. Aku menganggapmu sebagai orang baik. Ternyata aku salah selama ini. Kata Lisa. Kau lihat Via. Apa yang selama ini aku katakan padamu. Orang miskin seperti Jerry ini menganggap Lisa lebih kaya daripada dirimu. Makanya dia ingin memanfaatkan Lisa agar hidupnya bisa nyaman. Kata Megan dengan tatapan jijik ke arah Jerry. Kau jangan keterlaluan menghina Jerry, Megan. Teriak Daniel dengan marah. Kalian sama saja.
Sama-sama miskin dan bermimpi mendapat gadis anak orang kaya. Semua orang ingin mengubah nasibnya. Tapi bukan begitu caranya. Kata Megan kembali menghina membuat Daniel terganggu karena terlalu marah mendengar perkataan yang sangat menghina itu. Kau benar-benar sampah. Orang miskin yang tidak terpuji. Katakan saja jika kau ingin uang. Mengapa harus merusak kesucianku? Kata Lisa sambil memukul-mukul Jerry. Sudah aku katakan bahwa aku dijebak. Aku tidak merusak kesucianmu, Lisa. Jika kau tidak percaya, aku akan menemani MU nanti untuk memeriksakan keadaan MU di rumah sakit. Kata Jerry. Lalu ini apa, Jerry? Kau mengatakan bahwa kau dijebak. Apa ada saksi yang mengatakan bahwa kau dijebak? Tanya Lisa. Mengaku saja, Jerry. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa kau menyuruh seseorang untuk menculik Lisa dan kau menghilang begitu aku mengatakan bahwa Lisa telah hilang dari rombongan. Kata Audrey dengan suara sengaja dikuatkan. Aku tidak ingin berdebat lagi. Jika kalian menganggap bahwa aku adalah lelaki bejat, maka aku terima itu semua. Namun aku ingin bertanya, siapa di antara kalian yang pertama kali menemukanku di sini bersama Lisa? Tanya Jerry sambil memandang ke semua orang. Anton, Zack dan John yang pertama kali menemukan kau bersama dengan Lisa. Kata Via menjawab pertanyaan Jerry. Apa rencana MU, Anton? Apakah kau sengaja menjebakku dengan maksud tertentu? Tanya Jerry dengan tatapan dingin. Lempar batu sembunyi tangan. Sialan kau, Jerry. Bentak Anton dengan wajah memerah. Plak. Kita putus. Kata Via segera pergi dari tempat itu. Dasar orang miskin. Gelandangan sialan yang bermimpi memiliki gadis kaya untuk diperalat. Kata Megan sambil meludah dan pergi menyusul Via. Kau, Jerry. Lelaki miskin brengsek. Andai pun aku telah kau rusak, jangan bermimpi bahwa aku akan sudi menjadi istri MU. Sebaiknya kau berkaca. Gembel seperti MU yang memiliki hati iblis tidak pantas untukku. Dasar pemuda miskin tak bermoral. Kata Lisa lalu segera bangkit dan menendang tubuh Jerry lalu segera berlari meninggalkan tempat itu. Satu persatu kini mereka meninggalkan Jerry. Kalian juga pergilah. Aku ingin sendiri dulu di sini. Kata Jerry kepada David, Kevin, Ryan, Daniel dan Ivan juga Herman yang seperti terpaku melihat Jerry dihujani dengan penghinaan. Begitu mereka juga pergi meninggalkan tempat itu, kini Anton segera mendekati Jerry dan berkata bernada ancaman. Jerry, aku telah mengambil beberapa foto adegan kau dan Lisa. Aku akan menghapus foto ini jika kau bersedia menukar dengan pembukuan dan memory card yang kau bawa lari dari kantor staf logistik di Hill Street. Jika kau menolak, maka aku akan mengunggah foto ini ke dalam sosial media agar semua orang tahu bahwa kau seorang mahasiswa yang bejat. Kata Anton dengan senyum penuh kemenangan. Apakah hanya itu saja yang kau inginkan dariku, Anton? Tanya Jerry dengan nada suara dingin. Itu terlalu sedikit, Jerry. Kau juga harus keluar dari kampus seperti Rico. Jika tidak, kau akan menyesal. Kata Anton dengan pongahnya. Baiklah, Anton. Buku dan memory card itu aku simpan di hotel teratai. Jika kau menginginkan buku tersebut, datanglah 2 hari lagi ke hotel tersebut dan aku akan memberikannya kepada MU. Kata Jerry. Apakah janji MU bisa dipercaya? Tanya Anton. Lihat saja 2 hari lagi, Anton. Kata Jerry. Baiklah. Aku akan menemui MU 2 hari lagi untuk menagih janji. Kata Anton lalu segera pergi meninggalkan Jerry sendirian. Setelah Anton pergi, kini tinggal Jerry sendirian duduk bersandar di sebuah batu besar. Kalian terlalu menghinaku. Percayalah bahwa jika harta dan kekayaan yang kalian inginkan, maka aku akan menyumbat mulut kalian dengan uang. Kata Jerry dalam hati. Aku akan membalas setiap penghinaan ini. Kata Jerry berteriak sekuat tenaga. Kau akan tahu 2 hari lagi, Anton. Kita lihat siapa yang akan menjadi gembel. Kata Jerry berteriak sampai suaranya serak.